Shalom Bapak dan Ibu Pendeta, Majelis Jemaat, Penatua, Diaken, para vikaris, dan seluruh Bapak Ibu yang melayani di GMI, serta seluruh anggota jemaat GMI yang Tuhan Yesus kasihi. Dalam rangka sosialisasi pengakuan iman gereja kita, yaitu pengakuan iman Westminster, maka kami membuat seri penjelasan pengakuan iman Westminster yang dimulai dengan topik predestinasi. Saya memulai dengan topik predestinasi oleh karena predestinasi disebutkan di beberapa pasal pengakuan iman Westminster, terutama pasal 3. Dan topik ini mewarnai pasal-pasal selanjutnya, bahkan sampai di pasal terakhir, pasal 35, yaitu mengenai Injil kasih Allah dan misi. Juga topik predestinasi adalah topik yang paling diperdebatkan di antara orang Kristen. Pengakuan iman Westminster yang asli itu tahun 1647, terdiri dari 33 pasal dengan 172 ayat. Tahun 1903, United Presbyterian Church di Amerika menambah 2 pasal, pasal 34 dan 35, yang masing-masing pasal terdiri dari 4 ayat. Sehingga jumlah total pengakuan ini adalah 35 pasal, yang terdiri dari 180 ayat. Bapak Ibu sekalian, ada 174 orang teolog dan peneliti yang menyusun pengakuan ini selama lebih dari 5 tahun. Di antaranya para pemimpin Puritan terkemuka seperti Richard Baxter, John Owen, Thomas Goodwin, John Milton, dan lain-lain. Bapak Ibu sekalian, penambahan 2 pasal pada pengakuan yang asli bukan berarti ada yang kurang atau yang salah di dalam ke-33 pasal yang asli, melainkan untuk memberi penjelasan, penekanan terhadap beberapa bagian yang dapat disalah mengerti, bahkan disalah tafsirkan. Bapak Ibu sekalian, pernyataan-pernyataan dalam pengakuan ini bukan hanya merupakan implikasi teologi dari teolog-teolog sistematika, melainkan didasarkan pada studi yang solid dari bahasa asli Alkitab, yaitu Ibrani dan Yunani yang digabungkan. Meskipun pengakuan iman Westminster bukan Alkitab, namun pengakuan ini menolong kita supaya tetap setia kepada Alkitab dan menolong kita menjelaskan secara singkat yang Alkitab sebenarnya nyatakan, yang 66 kitab sebenarnya bukakan. Singkatnya, pengakuan ini adalah kebenaran-kebenaran yang kita akui bersama. Bapak Ibu sekalian, para penyusun pengakuan ini yang adalah kaum Puritan tentu bukanlah manusia sempurna, namun mereka telah bekerja meneliti Alkitab bersama-sama selama waktu yang panjang, yaitu 5 tahun lebih, dan menghasilkan pengakuan ini yang telah menjadi berkat bagi banyak orang di banyak negara selama 373 tahun sampai sekarang ini. Banyak orang memang menjelaskan topik predestinasi sesuai dengan penafsiran masing-masing. Namun bagi kita di GMI, saya mengajak untuk belajar topik ini dari Alkitab dan dari pengakuan kita sendiri, yaitu pengakuan iman Westminster. Bapak Ibu sekalian, mari kita mulai dengan melihat arti kata predestinasi yang dipakai secara umum. Predestinasi dari kata bahasa Inggris predestination, yang terdiri dari awalan pre dan kata destination.
Awalan pre berarti sebelumnya, lebih dulu, sedangkan kata destination itu adalah tujuan akhir. Jadi sebagai contoh, kalau kita dari Jakarta mau menuju ke Manado, maka tujuan akhir kita, destination kita itu Manado, meskipun kita singgah di Makassar. Kemudian ada kata yang berikut itu destiny. Destiny berbicara atau berarti apa yang akan terjadi dengan seseorang. Oleh karena itu predestination kita dapat artikan atau berarti akhir hidup atau tujuan akhir seseorang, boleh dikatakan keselamatan atau kebinasaan, apakah orang itu selamat masuk surga atau binasa, itu sudah ditentukan atau ditetapkan sebelumnya. Banyak orang membuat definisi predestinasi, tetapi arti kata predestinasi pada dasarnya dan umumnya adalah sesuai dengan kata istilah predestination, tujuan hidup seseorang atau destination seseorang atau destiny, apa yang akan terjadi dengan seseorang, sudah ditentukan dan ditetapkan atau diputuskan sebelumnya. Itulah arti kata predestinasi secara umum. Selanjutnya kita melihat dua pandangan besar predestinasi di dalam kekristenan. Jadi kita membatasi di dalam kekristenan ada dua pandangan besar. Dua pandangan predestinasi dalam kekristenan. Yang pertama yaitu kita mengenal namanya Prescient view. Prescient view. Yang kedua, Augustinian view. Pada dasarnya orang Kristen percaya bahwa Allah yang menentukan siapa yang masuk surga dan siapa yang tidak. Dan orang Kristen percaya bahwa orang yang masuk surga atau diselamatkan adalah mereka yang percaya kepada Tuhan Yesus. Umumnya kita sepakat dengan itu. Semua yang percaya kepadanya diselamatkan. Tetapi pertanyaan penting yang kita perlu tahu adalah atas dasar apa Tuhan Allah menentukan siapa yang diselamatkan atau masuk surga dan siapa yang tidak, binasa dalam neraka. Oleh karena itu kita melihat dua pandangan ini. Yang pertama tadi saya sudah sebutkan prescient atau prescient view. Nah, pandangan pertama ini mengajarkan bahwa berdasarkan prapengetahuan Allah bahwa mereka akan percaya dan tidak menolak Injil Kristus, maka Allah menentukan mereka dalam kekekalan untuk diselamatkan. Jadi seseorang atau mereka akan percaya itu sudah diketahui terlebih dahulu. Dan berdasarkan apa yang Tuhan tahu bahwa mereka akan percaya, berdasarkan itulah ketetapan dibuat. Pandangan kedua itu Augustinian view yang mengajarkan bahwa berdasarkan anugerah Allah yang berdaulat dalam kekekalan, Allah menentukan mereka yang akan percaya untuk percaya dan diselamatkan. Nah, saudara-saudara, pandangan prescience atau sebutannya prescient, keselamatan seseorang didasarkan pada apa yang Tuhan tahu dan lihat dari kekekalan, yaitu apa yang orang itu akan perbuat, apakah mempercayai Tuhan Yesus atau tidak. Jadi Tuhan melihat di dalam koridor sejarah, di dalam terowongan waktu, Tuhan melihat jauh ke depan siapa yang percaya kepada Tuhan Yesus dan siapa yang tidak. Dan berdasarkan prapengetahuan
Tuhan inilah, maka Tuhan menetapkan seseorang untuk diselamatkan atau tidak. Sedangkan pandangan Agustinian, keselamatan seseorang didasarkan pada keputusan anugerah Allah yang berdaulat, yang membuat orang itu percaya kepada Tuhan Yesus. Pandangan prescience menekankan pada apa yang akan manusia perbuat. Sedangkan pandangan Agustinian menekankan pada anugerah keputusan Allah atau kedaulatan Allah, bukan pada perbuatan manusia. Bapak Ibu sekalian, perbedaan ini yang perlu kita ketahui. Bahwa pandangan prescience atau juga dikenal dengan pandangan foreknowledge, prapengetahuan, itu menekankan kepada apa yang manusia akan buat nanti. Jadi prapengetahuan berdasarkan apa yang manusia akan buat. Sedangkan pandangan Agustinian menekankan pada anugerah keputusan Allah atau kedaulatan Allah, bukan pada perbuatan manusia. Ini perbedaannya. Nah, banyak pandangan predestinasi yang dikembangkan dari pandangan prescience. Sedangkan pandangan Agustinian dipersoalkan banyak orang. Orang bertanya soal free will manusia. Kalau Tuhan menetapkan berdasarkan kedaulatannya, bagaimana kebebasan kehendak manusia. Orang pertanyakan juga keadilan Tuhan dan sebagainya. Namun pandangan prescience juga tidak luput dari pertanyaan-pertanyaan. Nah, dari dua pandangan ini kita akan melihat pandangan Westminster, pengakuan itu bagaimana? Bagaimana dengan predestinasi menurut pengakuan iman Westminster? Apakah mengikuti pandangan prescience atau prescience atau mengikuti pandangan Agustinian? Sebagaimana sudah disebutkan bahwa predestinasi tertulis dalam pengakuan iman kita dalam beberapa pasal, terutama di pasal 3 yang terdiri dari 8 ayat, dan pasal 3 ini mewarnai beberapa pasal berikutnya, bahkan sampai di pasal 35 yang penting sekali, yaitu mengenai misi. Oleh karena itu mari kita melihat pernyataan mengenai predestinasi di pasal 3 ayat 3. Nah, pernyataan di pasal 3 ayat 3 ini sangat menggoncangkan banyak orang. Dan mungkin juga termasuk kita digoncangkan ya. Dan pandangan pernyataan ini banyak diperdebatkan orang. Mari kita melihat bunyinya demikian. Pasal 3 ayat 3 pengakuan iman Westminster. By the degree of God, for the manifestation of His glory, some men and angels are predestinated unto everlasting life, and others foreordained to everlasting death. Bahasa Indonesia, oleh atau melalui dekret Allah, untuk manifestasi kemuliaannya, untuk menyatakan kemuliaannya, sejumlah manusia dan malaikat dipredestinasikan kepada kehidupan kekal, dan lainnya ditetapkan sebelumnya untuk kematian kekal. Nah, menurut pengakuan iman ini, ya Bapak Ibu sekalian mungkin sudah bereaksi. Wow, luar biasa. Tapi itulah pengakuan iman kita, pasal 3 ayat 3. Menurut pengakuan ini, Allah telah menentukan sebelumnya sejumlah manusia dan malaikat kepada kehidupan yang kekal. Dan yang lainnya ditetapkan sebelumnya untuk kematian kekal. Mengapa Allah melakukan itu? Allah melakukan keputusan itu untuk manifestasi atau menyatakan kemuliaannya. Pertanyaan, apakah pernyataan ini
pengakuan iman Westminster pasal 3 ayat 3 mengikuti pandangan Agustinian atau Prescience. Jelas sekali pasal 3 ayat 3 ini menekankan pada kedaulatan Allah dalam menentukan akhir hidup manusia. Dan sudah jelas mengikuti pandangan Agustinian. Ternyata ya ini jelas. Nah, terhadap pandangan predestinasi seperti ini yang menekankan pada kedaulatan Allah, anugerah Allah yang berdaulat, banyak orang menolak. Bahkan ada yang mengatakan bahwa pengajaran ini menyesatkan. Saudara-saudara boleh jadi juga bertanya, bagaimana mungkin? Namun inilah pernyataan di pengakuan kita pasal 3 ayat 3. Nah, kita melihat beberapa penolakan terhadap pengajaran predestinasi dengan penekanan pada kedaulatan Allah. Jangan lupa bahwa prescience view, pandangan prescience atau prescience itu menekankan bahwa keputusan Tuhan itu berdasarkan pada pra-pengetahuan akan tindakan manusia, percaya atau tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Sedangkan yang kita akan lihat ini yang mendapat penolakan dari banyak orang adalah pengajaran atau pandangan Agustinian dan juga pengakuan iman Westminster pasal 3 ayat 3 yang menekankan kedaulatan Allah. Ada 4 penolakan yang sering kita dengar dan kami berharap bahwa 4 penolakan ini akan kita jawab. Allah bertindak, ini pertama, semena-mena, sepihak, semaunya, dan secara tidak adil, membawa orang yang baik ke neraka. Ini banyak yang bertanya seperti itu atau menolak. Yang kedua, kedaulatan Allah meniadakan kebebasan manusia dan tanggung jawab manusia. Yang ketiga, bahwa pengajaran predestinasi ini yang menekankan pada kedaulatan Allah mengajarkan bahwa hanya sebagian manusia yang diselamatkan, yang lain tidak. Dan yang keempat, pengajaran ini predestinasi menurut pengakuan iman Westminster pasal 3 ayat 3 melemahkan dan bahkan meniadakan penginjilan. Nah, saudara-saudara, alasan penolakan seperti ini memang muncul di mana-mana, tidak hanya 1-2 tahun, tapi dalam sejarah gereja berpuluh-puluh tahun, bahkan ratusan tahun. Nah, di Indonesia kita dapat melihat video-video di YouTube atau artikel-artikel yang memojokkan reformator John Calvin dan juga orang Calvinis dengan mengatakan bahwa predestinasi yang diajarkan Calvin mengajarkan tindakan Allah yang semena-mena, sepihak, dengan mengabaikan kehendak bebas manusia. Apakah John Calvin dan pengikutnya Calvinis mengajarkan demikian? Apakah John Calvin di dalam seluruh buku Institute of the Christian Religion dan seluruh tafsiran Alkitab yang dia buat mengajarkan demikian? Saudara-saudara, kita juga jangan terlalu cepat menolak tanpa memahami pengakuan pasal 3 ayat 3 ini. Kita harus belajar topik ini dari Alkitab dan pengakuan ini secara keseluruhan. Maka kita dapat menjawab keempat alasan penolakan tadi. Nah, Bapak Ibu sekalian, menurut pengakuan iman ini, ya, pasal 3 ayat 3, Allah telah menentukan sebelumnya sejumlah manusia dan malaikat kepada kehidupan kekal, dan yang lainnya ditetapkan sebelumnya
untuk kematian kekal. Mengapa Allah melakukan keputusan itu? Jawabannya sesuai pasal 3 ayat 3 ini, untuk manifestasi atau untuk menyatakan kemuliaannya. Apakah pernyataan ini mengikuti pandangan pertama prescience atau Agustinian? Jelas sekali pasal 3 ayat 3 ini karena menekankan pada kedaulatan Allah dalam menentukan akhir hidup manusia, itu jelas mengikuti pandangan Agustinian. Nah, Bapak Ibu sekalian, terhadap pandangan predestinasi seperti ini banyak orang yang menolak. Bahkan ada yang mengatakan bahwa pengajaran ini menyesatkan. Oleh karena itu, nanti kita akan melihat beberapa alasan penolakan terhadap pengajaran predestinasi yang menekankan pada kedaulatan. Terima kasih untuk perhatian Bapak Ibu sekalian. Amin.